Selamat sore anak-anak yang di rumah. Puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena Dia Tuhan Yesus yang baik. Karena Dia Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kita semua. Dan bukti dari kasih Tuhan, kita boleh ada hingga pada saat ini. Nah, anak-anak yang di rumah, sudah siap untuk memuji Tuhan dong? Pastinya. Yuk, mari sama-sama kita berdiri. Sebelum kita mau melompat untuk Tuhan, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan pujian. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
rumah, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Engkau kemenangan kami. Engkau kemenangan kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang kudus, selalu ada menjaga melindungi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh ada hingga pada saat ini, semua hanya karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah pujian kami, nyanyian kami, sorak-sorai kami memberkati Tuhan, memuliakan-Mu Tuhan Yesus. Urapilah kami semua anak-anak-Mu, sucikan kuduskan kami, biar kami bebas untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini dan siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih keras, haleluya. Semua katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, masih tetap berdiri adik-adik di rumah. Jangan ada yang duduk ya. Sudah siap memuji Tuhan? Siap dong Tante Amel. Yuk mari sama-sama kita memuji Tuhan. Siapa kita? Laskar Kristus. Siapa kita? Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Yeay. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Jagrador. Saya Laskar Kristus. Jagrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya siapa? Saya Laskar Kristus. Jagrador. Saya Laskar Kristus. Jagrador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. KSIH, KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Lagi KSIH. Kasih, 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 kasih itu apa anak-anak? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih KSIH. Kasih, 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 kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Hompila, hompimpa, hompila, hompimpa, Yesus jagoanku. Amin.
jagoanku. Dialah siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Amin. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Amin. Hompilah hompimpa, haleluya, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, haleluya, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhan. Amin. Dia jagoan hidup. Hompilah hompimpa, hompilah hompimpa. Yesus siapa? Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan kita, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah hompimpa, haleluya, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan. Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan. Sekali lagi, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus siapa? Yesus siapa? Yesus jagoan hidupku, Yesus pujaan hidupku. Siapa kita? Laskar Kristus. Siapa kita? Laskar Kristus. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, Tante Ame belum menyuruh adik-adik duduk lagi ya. Masih tetap berdiri. Nah, sekarang kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hati kita. Biarlah Tuhan Yesus yang menguasai hati kita dan hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Amin. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesusku panggil, Yesus Engkau kuundang dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesusku panggil, Yesus
Yesus ku panggil. Haleluya, haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Amin Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan. Sekali lagi, memimpin dan menuntunku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Semua anak-anak yang di rumah boleh lipat tangannya kembali dan tutup matanya. Kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, dan juga berdoa untuk persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, pujian kami, penyembahan kami memberkati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus selalu. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, beri mereka hati yang mau terima firman Tuhan, telinga yang mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapilah setiap kehidupan anak-anak sekolah minggu. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan itu boleh masuk dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapilah dan berkatilah Tante Loli yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, dan juga Tuhan Yesus memberkati persembahan kami yang akan kami beri. Biarlah berguna untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan di GPDI Bethlehem Kelapa Gading. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni salah dan dosa kami. Biarlah semuanya boleh jadi sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami siap memberi persembahan syukur, dan juga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah boleh silakan duduk. Alkitabnya sudah siap? Ayo siapin dulu dong Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Mungkin adik-adik ada yang mau mencatat, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya untuk mencatat firman Tuhan akan kita dengar. Oh iya, tidak ada yang mondar-mandir, tidak ada yang makan atau minum. Fokus untuk dengarkan apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik boleh memberikan persembahan, boleh dikirim, ditransfer di rekening yang ada. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, selamat sore. Kok sunyi ya? Selamat sore semuanya. Nah, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, sudah menari, sudah melompat buat Tuhan bersama Tante Amel tadi yang sangat bersemangat memuji Tuhan. Pastinya semua anak-anak diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang cerita firman Tuhan. Nah, siapa yang masih ingat cerita tentang
Alkitab yang minggu lalu yang dibawakan oleh Om siapa Om? Om siapa? Om Zarko. Masih ingat gak cerita apa? Masih ingat gak? Masih ingat gak? Masih ingat pastinya. Nah, minggu lalu Om Zarko membawakan cerita tentang Samuel. Nah, hari ini juga Tante Loli akan membawakan cerita juga tentang seorang Samuel yang sudah bertumbuh besar, dan dia saat ini ceritanya sudah di Bait Allah karena perjanjian Hana kepada Tuhan pada waktu itu. Masih ingat nama orang tua dari Samuel? Siapa ayo? Barusan Tante ngomong. Nah, nama orang tua daripada Samuel, nama mamanya adalah Hana dan papanya namanya siapa? Siapa papanya? El Shaddai. Elkana. Nama bapaknya Elkana, nama ibunya adalah Hana. Nah, kemudian Samuel ini tinggal di Bait Allah. Nah, kalau kita sekarang disebut sebagai gereja. Nah, pada suatu kali pada malam hari Samuel ini sedang tidur. Nah, pada saat Samuel sedang tidur, dia tiba-tiba mendengarkan sebuah suara. Nah, sebelum kita mendengarkan selanjutnya cerita ini, kita buka dulu sama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ketiga. 1 Samuel pasalnya yang ketiga, kita akan membaca atau bacaan kita terdapat di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Oke, nah pada malam hari ketika Samuel ini sedang tidur, dengan nyenyaknya, dengan pulasnya, mungkin dia bermimpi yang indah. Tiba-tiba dia mendengar sebuah suara yang memanggil, Samuel, Samuel. Tiba-tiba Samuel langsung bangkit berdiri. Dia langsung menyaut, "Ya Bapak." Kemudian dia langsung pergi mencari Bapak Eli atau Imam Eli. Dia pergi ke Bapak Eli karena dia berpikir pasti Bapak Eli yang memanggil dia pada waktu itu. Kemudian dia pergi ke tempatnya Bapak Eli. Tapi pada saat dia sampai ke kamarnya Bapak Elinya lagi tidur. Kemudian dia bangunin Bapak Eli, "Bapak Eli, Bapak Eli memanggil aku." Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali. Bapak Eli tidak memanggil aku. Ya sudahlah, aku balik lagi tidur. Nah, kemudian Samuel kembali lagi tidur. Tiba-tiba dia mendengar lagi suara yang sama memanggil, Samuel. Tiba-tiba dia terbangun. Ini Bapak Eli nih pasti yang panggil nih. Dia langsung cepat pergi ke tempat Bapak Eli. Kemudian dia tanya, Bapak memanggil aku?" Kemudian Bapak menjawab, Aku tidak memanggil anakku. Tidurlah kembali. Bapak tidak memanggil aku. Ya udahlah, aku balik lagi deh, tidur lagi. Kemudian untuk ketiga kalinya
Samuel mendengar suara yang sama memanggil. Samuel. Tiba-tiba Samuel lagi berdiri, terbangun. Bapak Eli nih pasti nih yang panggil. Orang cuman kita berdua doang di bait Allah, kagak ada yang lain lagi. Pasti Bapak Eli nih yang panggil. Bapak Eli memanggil aku. Kemudian Bapak Eli tiba-tiba tersadar. Wah, berarti ini udah ketiga kalinya nih Samuel mendengar namanya dipanggil. Padahal kan bukan aku yang panggil. Pasti ini adalah suaranya Tuhan Allah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Bapak Eli kepada Samuel? Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, Samuel akhirnya kembali lagi tidur. Kemudian dia mendengar lagi suara yang sama memanggil Samuel pada waktu itu. Samuel, Samuel. Kemudian Samuel langsung bangkit, langsung bangun. Terus Samuel langsung menjawab suara yang memanggil dia pada waktu itu. Dia menjawab, "Ya Bapa, ini hambamu akan mendengarkan dan berbicaralah Tuhan." Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari semula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nah, hal itu yang didengar oleh Samuel. Nah, hal itu disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Samuel. Kemudian pada waktu itu Samuel langsung pergi kembali tidur. Kemudian pada keesokan harinya Samuel bertemu dengan Imam Eli. Nah, sebenarnya Samuel ini takut banget untuk kasih tahu ke Imam Eli apa yang sudah dia dengar semalam dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya Samuel menceritakan semuanya kepada Imam Eli pada waktu itu. Jadi Tuhan Allah mengatakan kepada Samuel bahwa Tuhan Allah akan menghukum keluarga daripada Imam Eli ini karena anak dari Imam Eli telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan udah ingetin nih ke Imam Eli agar supaya Imam Eli tegur anak-anaknya. Tetapi Imam Eli tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menjadi marah, sangat marah kepada Imam Eli pada waktu itu. Sehingga Tuhan tidak lagi berbicara kepada Imam Eli, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara kepada Samuel. Padahal Samuel pada waktu itu masih sangat kecil. Nah, yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, sebagaimana tema kita pada sore hari ini, yaitu tentang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, Samuel tadi kita udah lihat
pada saat dia mendengar ada suara yang memanggil namanya, Samuel, Samuel, tiba-tiba Samuel tanpa berbantah, tanpa mengeluh, dia langsung cepat-cepat pergi ke Bapak Eli. Berarti dia anak yang dengar-dengaran. Padahal dia itu udah dipanggil sebanyak 3 kali di awal tadi kan. Udah 3 kali, tapi dia tidak membantah. Dia tetap dengan cepat-cepat dia pergi ke Bapak Eli. Nah, Samuel ini memberikan contoh yang dimana Samuel ini menjadi anak yang dengar-dengaran. Dia menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Bapak Eli. Dan pada waktu itu Samuel sebenarnya dia belum mengetahui tentang adanya Tuhan. Tetapi pada waktu itu Samuel mengetahui tentang adanya Tuhan ketika Bapak Eli yang memberitahukan kepada Samuel. Nah, Samuel ini adalah contoh dari anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, tante mau tanya nih, kira-kira di rumah gimana? Kalau misalnya mama atau papa panggil kita, misalnya mama panggil Renzo, Koko Renzo, kira-kira apa yang akan dijawab? Kira-kira mau lari-lari nggak pergi ke mama pada saat mama panggil, atau dipanggil lagi, pasti mau disuruh, pasti gitu kan? Tante dulu begitu. Nah, oleh sebab itu kita harus mengambil contoh daripada seorang Samuel ini. Dia menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Bapak Eli. Nah, anak-anak sekolah minggu juga harus demikian. Harus menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Harus menjadi anak yang dengar-dengaran kepada mama, kepada papa, kepada kakak. Nah, kemudian sebagaimana tema kita pada sore hari ini, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagaimana cara kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana cara kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Tante, gimana sih cara kita mendengarkan suara Tuhan? Gimana Tante? Gimana supaya kalian bisa mendengarkan suara Tuhan? Yaitu dengan cara apa? Dengan cara membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, rajin beribadah. Nah, ketika kalian melakukan hal itu, kalian pasti akan mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Nah, bagaimana kita akan mendengarkan suara Tuhan kalau misalnya kita tidak berdoa? Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak berdoa? Kita tidak baca Alkitab. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita mau tahu perintah Tuhan itu apa buat kita kalau kita tidak mendengarkan atau kita tidak membaca kebenaran firman Tuhan? Kita hanya bermain-main saja, membaca komik, menonton anime-anime dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, yang dapat dikatakan menjadi anak yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita harus melakukan yang tadi, yang Tante sudah bilang, harus berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik, dan beribadah
kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut kepada Tuhan. Jangan nanti pikirnya kan di rumah, kan tante sama om kan nggak lihat aku di rumah. Aku cuma pakai baju rumah, aku baru bangun, aku nggak sisiran, aku mondar mandir, kan nggak ada tante yang lihat. Tidak bisa. Ada Tuhan Yesus yang melihat. Wah, Koko Renzo rajin dia beribadah, dia duduk manis. Siapa lagi? Efraim, dia rajin beribadah, dia duduk dengan baik, dengan manis. Siapa lagi? Tante Amel katanya. Tante Amel rajin, ngapain Tante Amel? Dengar firman. Nah, karena Tante Amel rajin mendengarkan firman, makanya Tante Amel jadi guru sekolah minggu. Nah, semua anak-anak sekalipun kalian saat ini masih beribadah dari rumah, capek kali ya, bosan, banyak pengeluhan yang Tante dengar, yang ada masuk di telinga nih. Nah, katanya bosan lah ibadah online dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau disebut sebagai anak yang dengaran dan menuruti perintah Tuhan, kita harus mengisi hati kita dengan sukacita, harus tetap semangat, tetap ceria. Nah, ketika kita bisa meluapkan itu, kita tidak akan merasa bosan, kita tidak akan merasa capek, kita tidak akan merasa ibadah online lagi, capek. Tidak ya, tetapi anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem semuanya pasti selalu bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Oke? Nah, hari ini kita ada apa ayo, ada apa? Nah, kita ada ayat hafalan. Ada ayat hafalan yang terdapat di dalam Alkitab. Iyalah tante, di Alkitab mana? Masa di kamus? Kita buka di dalam Ulangan. Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-4. Belanja. Bukan. 14. Oke. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Oke? Sekali lagi tante kasih tahu, Ulangan 30 ayat 14. Oke? Nah, seperti biasa kalian harus membuat video di mana kalian menghafal ayat ini, kemudian kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Nah, untuk kelas Tante Loli, kelas Yusuf, Tante tunggu ya video kalian menghafal ayat. Oke? Nah, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Ayo semua lipat tangannya, berdiri dong. Aduh, kakak duduk, berdiri. Lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan bukan hanya mendengar tetapi melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, kami anak-anak sekolah minggu meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kami kekuatan
untuk supaya kami dapat bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik. Memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan tolong mereka dalam pendidikan, Tuhan berikan mereka kecerdasan dan kepintaran, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, sukacita yang melimpah-limpah. Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan jadikan anak-anak sekolah minggu ini berkat dan saksi dimanapun mereka pergi dan berada. Berdoa buat orang tua mereka, Tuhan tolong dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jaga dan lindungi setiap keluarga-keluarga daripada anak-anak sekolah minggu kami ini Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan. Terlebih kami berdoa jauhkan dari segala virus-virus yang sedang beredar saat ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya pertolongan dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus menyertai anak-anak sekolah minggu GPD Bethlehem. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih buat hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati Tante Amel yang sudah memimpin pujian tadi. Biarlah kami semua dapat diberkati oleh Tuhan. Setiap anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong lindungi dan sertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Jaga kesehatan dan tetap terus semangat, tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless.